Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Indah Audina Salsabila Samosir, NIM 52126400002, kelas A, Program Studi Gizi STAMBUK 2021. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengerjakan ujian tengah semester ganjil tahun ajaran 2021-2022 dengan mata kuliah dasar manajemen dan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Fitri Ramadana. Baiklah, saya akan menjawab soal yang diberikan di Google Classroom. Soal yang pertama ialah, jelaskan secara singkat menurut Anda apa itu manajemen adalah ilmu dan apa itu manajemen adalah seni. Baik, yang pertama ada manajemen sebagai ilmu. Pengertian manajemen sebagai ilmu dikarenakan manajemen merupakan sebuah pengetahuan yang telah disusun secara teratur dan mencoba memecahkan kendala yang berhubungan dengan sebab akibat sehingga menjadi tabiat ilmu. Manajemen berhubungan erat dengan ilmu-ilmu lainnya seperti pemasaran, keuangan, matematika, dan lain-lain. Ilmu-ilmu tersebut digunakan guna mengatasi sebuah kendala dalam manajemen. Ilmu merupakan sesuatu yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Begitu pula dengan manajemen sebagai ilmu yang dalam sejarah muncul dikarenakan adanya masalah-masalah dalam perorganisasian atau perusahaan atau industri. Permasalahan tersebut seperti pemborosan tenaga kerja, produktivitas waktu, materi, dan biaya. Oleh karena itu muncullah teori pengertian manajemen sebagai ilmu yang berasal dari praktik dari lapangan. Yang kedua, ada manajemen sebagai seni. Manajemen sebagai seni merupakan cara pada mengatasi kewajiban ataupun tugas sama dengan kerjasama tim. Penjabaran manajemen sebagai seni memiliki sudut pandang bahwa pada pencapaian tujuan organisasi atau kelompok, maka diperlukan kerjasama dengan orang lain. Letak seni dalam hal ini adalah bagaimana cara memerintah orang lain supaya mau bekerja sama untuk meraih tujuan bersama. Sehingga manajemen dianggap sebagai seni oleh Mary Parker Follett, karena pada kegiatan perayaan tujuan dilakukan melalui cara-cara mengatur orang lain dalam menjalankan tugasnya. Pada kasus ini, kemampuan untuk melihat integritas dan totalitas pada bagian yang terpisah pada visi yang sama merupakan seni dalam manajemen. Seni dalam manajemen mencakup kemampuan dalam menyatukan visi atau tujuan sebagai berbagai aspek seperti perencanaan, kepemimpinan, komunikasi, dan pendekatan manajemen seni. Baik, soal yang nomor 2 yaitu jelaskan secara singkat fungsi manajemen. Yang pertama, planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama, planning atau perencanaan. Perencanaan atau proses perencanaan dalam fungsi manajemen adalah tentang bagaimana perusahaan menetapkan tujuan lengkap dengan cara dan strategi untuk mencapainya. Dalam fungsi perencanaan, manajer perlu mengkaji dan mengembangkan kemungkinan rencana alternatif sebelum memutuskan suatu tindakan. Perencanaan dalam fungsi manajemen adalah proses penting mengingat perencanaan merupakan langkah awal yang dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan ke depannya. Tanpa perencanaan yang matang, fungsi manajemen lain tidak bisa dan tidak optimal. Yang kedua, ada organizing atau perorganisasian. Perorganisasian atau proses perorganisasian adalah 4 fungsi manajemen menurut para ahli yang berfokus pada pengaturan sumber daya fisik dan manusia yang perusahaan memiliki guna merealisasikan rencana tujuan. Biasanya, fungsi perorganisasian dipakai untuk mengelompokkan seluruh alat, tugas, maupun orang yang berwenang yang ada untuk tujuan pemenuhan rencana. Proses pengawasan dilakukan oleh manajer secara mudah dan memanfaatkan fungsi perorganisasian. Manajer dapat menentukan anggota kelompok, penanggung jawab, hingga jenis dan klarifikasi tugas melalui fungsi perorganisasian. Yang ketiga ada actuating atau aktuasi. Actuating atau aktuasi adalah usaha untuk menghasilkan kinerja yang lebih efektif dan efisien dengan menciptakan suasana kerja yang dinamis. Untuk mewujudkannya, berikut beberapa kegiatan yang biasa dilakukan fungsi pengarahan. Yang pertama, ada bimbingan serta mempersembahkan motivasi terhadap tenaga kerja. Yang kedua, ada sosialisasi tugas dan seluruh kebijakan dengan jelas. Dan yang ketiga, ada penjelasan tugas pekerjaan secara rutin. Yang keempat ataupun yang terakhir ialah controlling atau mengontrol. Controlling atau mengontrol adalah pengandalian atau proses manajemen merupakan fungsi manajemen menurut para ahli terakhir yang digunakan untuk tujuan pengendalian. Fungsi pengendalian juga dapat dimanfaatkan sebagai alat ukur mengukur kinerja karyawan sesuai standar yang telah dibuat. Melalui fungsi controlling, evaluasi perbaikan dapat dilaksanakan bila memang dibutuhkan.
Pertanyaan ketiga ialah, jelaskan secara singkat terkait tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, nirma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Etika manajemen adalah standar kelayakan pengelolaan yang memenuhi kriteria etika. Pertanyaan yang keempat, jelaskan secara singkat pentingnya sistem nilai budaya organisasi dalam sebuah perusahaan. Sistem nilai budaya organisasi adalah identitas atau kepribadian perusahaan yang kuat, sehingga perusahaan tidak akan berpengaruh budaya di luar perusahaan. Hal ini penting dalam sebuah perusahaan, dikarenakan sistem ini menciptakan kelancaran dalam segala aspek yang berjalan di perusahaan, seperti mempermudah pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi. Budaya organisasi ini dinilai juga penting, dikarenakan budaya organisasi berperan dalam memotivasi dan juga meningkatkan efektivitas kerja suatu organisasi, baik dalam jangka pendek atau jangka panjang. Hal ini menimbulkan dampak positif bagi karyawan maupun perusahaan. Baiklah, itu dia video singkat saya yang untuk menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah dasar manajemen. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.